Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi. Teman-teman, untuk mendapatkan vinca yang rimbun dan cantik itu butuh perawatan ya teman-teman, tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Itulah kenapa vinca itu harganya mahal. Ada yang 50 ke atas, ada yang harganya 20 ya, tergantung kerimbunan ya teman-teman. Karena tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Mulai proses dari penyemaian, dari pemupukan, kemudian dari pemruningan, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tiba-tiba kita mengalami kendala busuk batang ataupun tiba-tiba layu ataupun mati ketika dalam proses pertumbuhan. Itu sudah biasa ya teman-teman. Jadi kita sebagai pecinta tanaman vinca, kita harus mahir dalam memahami hal-hal seperti itu. Nah, salah satu proses untuk membuat tanaman vinca kita menjadi rimbun yaitu pemupukan yang benar. Nah, bagaimana cara untuk pemupukan yang benar? Setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri ya teman-teman. Yang bagaimana menurut kita itu bagus. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk cara pemupukan menurut saya, mari kita simak videonya langsung ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, agar videoku lebih berkembang dan bisa menyajikan tutorial untuk tanaman hias lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Stay tune terus ya, tonton videonya sampai habis. Kapan pemupukan kita lakukan? Yaitu ketika tanaman kita sudah berumur, ketika tanaman kita itu sudah mencapai 4-5 daun ya teman-teman. Setiap umurnya soalnya beda-beda karena perawatannya juga termasuk ya teman-teman. Misalkan tanaman kalian itu berumur 1 bulan masih 2 daun, nah itu belum bisa dipupuk. Kalau tanaman kita sudah mencapai seperti ini kurang dari 1 bulan ya teman-teman, kurang dari 1 bulan ini sudah bisa dipupuk karena daunnya sudah mulai banyak kayak gini. Itu semua tergantung perawatan kita. Kalau kita mau perawatan yang bagus, nanti tanamannya juga cepat subur. Sedangkan takarannya sendiri juga beda-beda. Itu tergantung dari besar kecilnya tanaman, juga besar kecilnya media. Kalau medianya kecil nanti ya pupuknya sedikit, tapi kalau medianya besar pupuknya ya lebih banyak. Kalau bunganya kecil, tanamannya kecil tuh pupuknya juga sedikit. Kalau tanamannya sudah besar nanti juga bertahap ya, semakin banyak seperti itu. Pupuk apa yang saya gunakan yaitu pupuk NPK Mutiara. Kalian bisa menggunakan pupuk yang lain, misalkan pakai AB Mix juga bisa ya teman-teman. Kalau saya menggunakan pupuk NPK biru ya. Nah, seperti ini caranya. Jadi teman-teman mau cara dikocor pun juga bisa, tapi menurut saya lebih mudah seperti ini. Ini saya kasihkan di bagian sampingnya, itu saya lubangi pakai kayu itu ya, saya kasih. Kalau umurnya masih sedikit seperti ini ya kita kasih 5-6 butir kecil-kecil ya. Tapi kalau umurnya bertambah nanti juga ditambah lagi dosisnya. Pemupukan bisa kita lakukan 1 minggu sekali ya teman-teman. Untuk pemupukan itu bertahap untuk besar kecilnya ya. Jadi kalau yang masih kecil ya sedikit. Nanti kalau tanaman yang sudah besar ya lebih banyak lagi. Kalau menurut saya seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya inisiatif sendiri dengan cara dikocor ataupun bagaimanapun bolehlah, terserah. Kalau saya itu tidak memastikan ya. Maksud saya tidak harus pemupukan itu dilakukan sore hari atau pagi hari, semuanya sama saja asalkan pemupukannya yang benar ya. Jangan mengenai daun ataupun mengenai akarnya. Nanti kalau mengenai daun atau akarnya nanti bisa mati mendadak ya teman-teman. Biasanya nggak kuat ya tanamannya. Nah, kalau tanaman yang besar kayak gini itu pemupukannya pun juga lebih banyak. Kita dosisnya lebih dari yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini lebih banyak ya teman-teman. Kita taruh seperti yang saya tadi di sampingnya. Jangan mengenai daun dan jangan mengenai akar. Kalau sudah nanti kita tutup, kemudian kita siram.
Pemupukan bisa dilakukan setelah ataupun sebelum kita pruning. Misalkan habis kita pruning kemudian kita pupuk juga boleh, ataupun sebelum kita pruning kita pupuk dulu juga boleh. Nanti untuk hasil pruningan jangan dibuang ya teman-teman, hasil pruningan bisa kita tanam kembali. Ini adalah contoh tanaman yang hasil pruning saya tancapkan saja. Ini juga hidup ya teman-teman. Kalau yang ini baru saya tancapkan. Jadi semuanya itu tergantung kalian sendiri ya. Misalkan kalian mau dengan cara dikocor ataupun dengan cara yang lain juga boleh. Itu termasuk usaha kalian sendiri ya. Yang penting kita observasi dulu bagaimana kalau misalkan dengan cara ini apakah cocok, dengan cara ini apakah cocok. Nah seperti itu. Karena setiap daerah itu punya cuaca yang berbeda ya. Soalnya kalau misalkan di daerah Malang itu cuacanya dingin, jadi harus seperti ini. Misalkan di daerah Kediri cuacanya panas, jadi harus seperti ini. Jadi beda-beda ya teman-teman. Sudah pertumbuhan dari setiap daerah pun juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa ya misalkan saya ngikuti cara mbaknya ini tapi kok hasilnya seperti ini, itu nggak bisa. Kita harus observasi dulu. Jadi mana yang cocok untuk tanaman kita. Bijinya sama dari saya, beli dari saya misalkan gitu ya, tapi pertumbuhannya kok berbeda, bagus yang mbaknya ini ataupun bagus yang bapaknya ini. Nah itu tergantung perawatan juga. Semuanya mudah kok, jangan dibuat serius ya. Kita tanam kemudian kita rawat, nah santai saja, nanti akan subur lah. Pokoknya kita mengikuti aturan ya. Setidaknya harus kita pupuk, harus kita pruning, harus kita rawat lah gitu. Semuanya pasti bisa. Semangat ya, insya Allah. Nah cukup mudah ya teman-teman. Bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara pemangkasan. Nah, kita ikuti saja menurut kita sendiri. Jangan istilahnya harus mengikuti orang lain, jangan ya teman-teman. Jangan dipersulit, kita permudah saja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.